Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, tenang, damai, aman, dan senantiasa diliputi dengan keberkahan. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman sekalian? Tadi malam mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa mengerjakan sholat tahajud ya. Dan nanti malam juga kita sambung lagi agar komunikasi kita dengan Tuhan, dengan Allah berjalan dengan baik dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Semuanya dengan baik, lancar, Allahumma amin. Oke, jadi beberapa konten kita terakhir itu memang cukup banyak membahas tentang keyakinan ya, tentang keyakinan. Ketika kita bisa mengumpulkan keyakinan, kemudian menjaganya dalam waktu yang lama, maka itu akan menjadi energi yang sangat besar. Itu menjadi tarikan, gaya tarik yang luar biasa besar. Kita masih membicarakan law of attraction, karena ini law of attraction series di bulan Desember ini. Jadi di bulan Desember ini kita semakin mendekati akhir tahun, semakin mendekati perpindahan tahun ke tahun baru dan ayo kita kumpulkan lagi semangat-semangat, kita kumpulkan lagi jurnal-jurnal evaluasi setahun ini kita ngapain aja. Setahun ini sudah kejadian apa saja, kejadian besar terutama yang terjadi di dalam hidup kita. Kita kumpulkan semua, kemudian kita berikan energi satu demi satu. Kita berikan frekuensi yang positif di tiap-tiap peristiwa tersebut. Kita bisa mengumpulkannya dari catatan-catatan kita, dari tulisan-tulisan kita, atau mungkin dari foto-foto kita mengingat-ingat kembali, karena memang kita sejatinya manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa ya, mudah lupa. Bahkan sampai pada titik di mana ketika pagi berbuat sesuatu, sore itu sudah lupa tadi ngapain saja. Makanya penting sekali kita membuat catatan, diary, jurnal, kalau bisa memang harian ya, sehingga kita bisa terpantau terus progres kita, terpantau terus pertumbuhan apa yang memang kita inginkan. Kemudian kita punya problem ya terpantau terus problem kita tuh semakin lama semakin mengecil. Kemudian doa-doa kita juga terus terpantau dan sebagainya. Oke, Muhammad Ali kemarin kita sudah bahas, beliau mengatakan yang namanya kemustahilan itu tidak pernah ada. Yang namanya ketidakmungkinan itu tidak pernah ada. Jadi itu salah satu yang membuat kita ya melihat sosok Muhammad Ali seorang petinju legendaris itu luar biasa ya. Ketika seseorang itu sudah menancapkan keyakinan dalam dirinya, dalam pikirannya, maka luar biasa. Ketika kehidupan itu berjalan, maka kehidupan itu akan berjalan mengarah kepada kita, kebaikan-kebaikan, kemudian frekuensi yang positif itu akan mengarah kepada kita. Oke, kita akan sekarang membahas quotes dari Louis L. Hay. Louis L. Hay ini beliau menyampaikan, mengatakan, setiap pemikiran yang kita pikirkan menciptakan masa depan kita. Wah, ini. Jadi penting sekali kita menanamkan dalam pikiran kita terus-menerus, kita pupuk setiap hari ya teman-teman sekalian, setiap hari. Makanya afirmasi, kita membenamkan frekuensi positif, membenamkan doa-doa itu memang harus setiap hari. Bahkan kalau bisa sehari yang kita terus sebut sehari itu 15 jam ya, sekitar 15 jam kita untuk berkarya, untuk kita melakukan sesuatu, mengoptimalkan waktu kita. Maka dalam komunikasi-komunikasi kita terhadap diri sendiri, terhadap Tuhan, itu kita terus membenamkan, memasukkan pemikiran-pemikiran. Karena itu semua akan menciptakan masa depan bagi kita. Kita juga teringat quotes-nya Hasan Al-Banna ya, beliau mengatakan, kejadian hari ini itu mimpi masa lalu. Jadi kejadian fakta-fakta hari ini itu ya mimpi-mimpi kita di masa lalu. Dan mimpi kita hari ini, setiap mimpi kita di hari ini, setiap keinginan kita di hari ini, itu akan menjadi kenyataan di masa depan. Nah, ini juga sama ya dengan Louis L. Hay yang mengatakan setiap pemikiran yang kita pikirkan itu menciptakan masa depan kita. Oke. Nah, ini adalah tokoh yang sangat terkenal selanjutnya.
datang dari Albert Einstein. Beliau pernah mengatakan, imajinasi ialah segalanya. Wes, mantap ini. Imajinasi ialah segalanya. Imajinasi ialah gambaran dari daya tarik kehidupan yang akan datang. Wah, jadi beliau tidak hanya memfokuskan pada pikiran, pada pemikiran, tapi beliau memfokuskan pada imajinasi. Apa yang menjadi imajinasi seorang, maka itu akan menjadi gambaran dari daya tarik kehidupan yang akan datang. Jadi, wah luar biasa sekali. Pemikiran kita itu perlu dikenalkan, dilatih, diadaptasi dengan keinginan-keinginan baik kita ya. Jadi jangan biarkan pikiran kita itu ibaratnya terlalu liar ya, atau terlalu mengalir tanpa arah. Jangan. Pikiran kita tuh perlu dilatih untuk memikirkan solusi, untuk memikirkan keinginan, untuk memikirkan doa, untuk memikirkan harapan, untuk memikirkan masa depan teman-teman sekalian. Jadi penting sekali kita membuat imajinasi, bahkan kita menggambar imajinasi kita agar itu semua itu menjadi daya tarik kehidupan yang akan datang. Entah nanti kapan tercapainya, kapan terlaksananya, itu terserah Tuhan, terserah Allah. Tapi kita sudah betul-betul, karena gambaran imajinasi itu kan seperti niat ya, dalam bahasa Islam kita itu kan imajinasi itu kan seperti niat, kehendak pikiran itu seperti niat. Kalau kita sudah nawa itu, maka itu tuh betul-betul akan terjadi. Ini bukan nawa itu yang sekali dua kali ya. Ini adalah nawa itu yang konsisten, sangat konsisten. Bukan, bahkan mungkin juga bukan hanya konsisten, tapi persisten. Persisten itu lebih kuat dari konsisten, karena konsisten itu seperti rutinitas, tapi persisten itu bisa mengatasi setiap godaan, karena yang namanya konsistensi itu pasti digoda, yang namanya keinginan untuk mendapatkan sesuatu itu pasti banyak godaannya, dan ketika bisa menghadapi setiap rintangan, itulah yang namanya persisten. Nah, luar biasa dari Albert Einstein. Kemudian quotes dari Rafael Waldo Emerson. Jadi beliau pernah mengatakan, saat Anda membuat keputusan, alam semesta berkonspirasi untuk mewujudkannya. Wah, ada kata-kata berkonspirasi. Jadi ketika kita itu membuat satu keputusan, saya ingin ini, saya ingin itu, maka alam semesta ini akan berkonspirasi, akan bekerja sama untuk mewujudkannya. Luar biasa. Jadi kekuatan kehendak, kekuatan keputusan. Ketika seseorang sudah membuat keputusan, ketika seseorang sudah membuat kehendak, maka jangan main-main ya, karena alam semesta ini semua akan bekerja sama untuk mewujudkannya. Luar biasa. Jadi kita perlu menanamkan keyakinan, kita perlu menanamkan rasa yakin ya. Jadi kalau dalam Islam itu kan ada keimanan. Kita perlu menguatkan, menanamkan keimanan dalam diri kita. Bahwa setiap keputusan kita, setiap kehendak kita, setiap keinginan kita itu akan didukung oleh alam semesta. Karena mereka semua yang akan membantu kita untuk mewujudkan setiap kehendak kita. Wih, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya itu datang dari Stephen Richards. Jadi Stephen Richards beliau pernah mengatakan, jangan pernah biarkan pikiran Anda mengembara liar seperti binatang liar yang hidup atas dasar survival of the fittest. Ya, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Jinakkan pikiran Anda dengan fokus yang konsisten pada tujuan dan keinginan Anda. Oke, ini juga sama nih seperti yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi jangan pernah biarkan pikiran kita itu mengalir, mengembara liar seperti binatang liar. Jangan. Jadi pikiran kita adalah satu makhluk yang sangat kuat dalam diri kita. Maka ayo kita latih dia, ayo kita gunakan pikiran itu, kita jinakkan pikiran kita, kata Stephen Richards itu, bahasanya ayo kita jinakkan pikiran kita dengan fokus yang konsisten pada tujuan dan keinginan kita. Waduh, jadi pikiran kita tuh akan, kalau fokus yang konsisten pada tujuan dan keinginan kita, maka betul-betul dia akan membawa kita, menuntun kita pada tujuan-tujuan kita. Luar biasa, jadi tidak ada keraguan untuk
menghadapi situasi seperti ini. Luar biasa. Jadi ketika kita memang sudah mengenali potensi kita, mengenali kehendak, kekuatan kehendak, kedahsyatan kekuatan pikiran, maka itu semua akan membuat jalan bagi kita. Itu semua akan menuntun kita, memberikan rambu-rambu, mana yang tidak usah, mana yang dilakukan, mana yang tidak perlu, mana yang dilanjutkan, mana yang ditinggalkan, dan mana yang memang harus diseriusi untuk dikerjakan, diselesaikan. Luar biasa. Oke, nanti kita lanjut lagi di konten kita yang lain, dan mudah-mudahan nanti malam kita semua bisa berkomunikasi dengan Allah, dengan sholat tahajud, dan dengan kelengkapan komunikasi dengan diri kita, dengan Allah, dengan Tuhan, dan dengan orang lain, maka keinginan kita itu akan betul-betul semakin kuat, keyakinanku akan semakin kuat, dan keraguan itu sudah minggir saja keraguan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.